Jalan di Jakarta naik komuter, jurusannya Mangga 2. Bagaikan naik roller coaster, itulah lika-liku rumah tangga. Apa itu lika-liku rumah tangga dan apa saja yang perlu untuk siap menghadapinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kita mungkin sudah sering mendengar istilah lika-liku rumah tangga, namun bisa jadi belum sepenuhnya memahami makna luas istilah itu. Lika-liku kehidupan rumah tangga adalah ungkapan yang menggambarkan dinamika, perubahan, dan berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga. Maknanya mencakup yang pertama, naik turun emosi dan dinamika hubungan suami istri. Setiap pasangan pasti mengalami masa-masa harmonis dan masa-masa sulit. Ada saat penuh kebahagiaan, ada pula saat terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat. Setiap momen menjadi ujian emosional dan mental seperti stres, rasa lelah, kecemburuan, atau perasaan tidak dihargai yang mungkin muncul. Yang kedua, tantangan sehari-hari. Misalnya persoalan ekonomi, pekerjaan, pengasuhan anak, pembagian tugas rumah, hingga tekanan dari keluarga besar. Yang ketiga, proses penyesuaian. Setiap individu membawa latar belakang, kebiasaan, dan nilai yang berbeda sehingga diperlukan adaptasi untuk hidup bersama dan saling memahami. Ditambah lagi dengan perubahan fase kehidupan yang pasti terjadi, misalnya menjadi orang tua, pindah tempat tinggal, tantangan karir, atau perubahan prioritas. Yang keempat, perkembangan dan pembelajaran. Lika-liku juga menggambarkan proses bertumbuhnya hubungan. Belajar berkomunikasi, meningkatkan kedewasaan emosional, serta memperkuat komitmen. Lika-liku kehidupan rumah tangga intinya menggambarkan bahwa hubungan pernikahan tidak selalu berjalan mulus, tetapi penuh naik turun yang perlu dihadapi bersama. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa banyak suami istri tidak siap menghadapi lika-liku kehidupan rumah tangga? Ada banyak alasan mengapa suami istri sering tidak siap menghadapi lika-liku kehidupan rumah tangga. Biasanya bukan karena kurang cinta, tetapi karena kurangnya bekal, pengalaman dan pemahaman tentang realitas pernikahan. Seperti yang pertama, gambaran pernikahan yang terlalu idealis. Banyak pasangan masuk pernikahan dengan ekspektasi romantis, selalu harmonis, selalu sepakat, dan tidak banyak masalah. Ketika realitas muncul, konflik, stres, masalah ekonomi, mereka kaget dan tidak punya strategi menghadapinya. Yang kedua, kurangnya pendidikan pranikah. Banyak pasangan tidak dibekali cara berkomunikasi yang sehat, manajemen konflik, cara mengelola keuangan, dinamika psikologi pernikahan, serta pengasuhan anak. Akibatnya, mereka belajar sambil terbentur oleh masalah. Yang ketiga, tidak paham perbedaan karakter dan nilai. Bukan hanya soal sifat, tapi juga pola asuh yang berbeda, nilai keluarga yang bertolak belakang, budaya komunikasi yang berbeda, serta prioritas hidup tidak sama. Nah, ketika tidak siap beradaptasi, perbedaan kecil bisa menjadi sumber konflik besar. Yang keempat, minimnya kematangan emosional. Kurangnya kemampuan untuk mengelola amarah, menahan ego, mendengarkan dengan baik, atau meminta maaf. Perlu diingat bahwa tanpa kematangan emosional, konflik kecil bisa membesar. Yang kelima, masalah keuangan yang tidak dibahas sejak awal. Saat pacaran, banyak pasangan menghindari bicara soal pendapatan, hutang, gaya hidup, serta kebiasaan menabung, padahal masalah ekonomi adalah pemicu utama pertengkaran dalam rumah tangga. Yang keenam, pengaruh keluarga besar dan lingkungan, seperti orang tua ikut campur, keluarga besar mendominasi, keputusan, ada tekanan budaya atau sosial akan membuat suami istri tidak mandiri menghadapi masalah sendiri. Yang ketujuh, kurangnya keterampilan komunikasi dalam konflik. Banyak pasangan hanya bisa diam, marah, meledak, menghindar, atau menyalahkan. Jarang yang bisa mendengarkan secara aktif atau mengutarakan perasaan tanpa menyakiti. Akhirnya, konflik tidak pernah selesai, hanya ditumpuk. Yang kedelapan, ketidakseimbangan peran dan beban rumah tangga. Misalnya salah satu pasangan bisa merasa terbebani, sendiri, tidak dihargai, atau lelah secara fisik dan mental. Hal ini sering tidak disadari sampai muncul ledakan emosi atau kejenuhan. Yang kesembilan, tidak ada persetujuan visi hidup sejak awal. Misalnya mau punya anak atau tidak, istri harus bekerja atau hanya suami saja,
peran dan tanggung jawab suami dan istri, serta tentang prioritas keluarga. Jika visi tidak diselaraskan, perjalanan rumah tangga akan penuh tabrakan. Yang ke-10, kurang kesadaran bahwa pernikahan butuh kerjasama. Banyak orang berpikir cinta cukup untuk mempertahankan hubungan, padahal pernikahan membutuhkan usaha, komitmen, komunikasi, pengorbanan, kedewasaan, serta perubahan diri. Ketika salah satu, apalagi keduanya tidak mau berproses, pasangan menjadi tidak siap menghadapi tantangan. Yang ke-11, trauma masa lalu. Beberapa pasangan masih membawa luka masa kecil, pola toksik dari keluarga asal, pengalaman hubungan yang buruk, atau insecurity masa lalu. Trauma ini bisa muncul saat menikah dan menghambat kemampuan menghadapi masalah. Yang ke-12, stres kehidupan modern. Beban hidup seperti tuntutan pekerjaan, tekanan finansial, tantangan era digital, kesibukan yang intens sehingga kurang waktu untuk pasangan dan keluarga akan membuat suami istri kehilangan energi untuk mengelola konflik secara sehat. Bagaimana agar suami istri lebih siap menghadapi lika-liku kehidupan rumah tangga? Yang pertama, bangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Jadwalkan waktu khusus untuk saling bercerita tentang perasaan dan kebutuhan, dengarkan tanpa memotong atau menghakimi, dan ungkapkan masalah sedini mungkin, jangan tunggu sampai menumpuk. Kuncinya, masalah kecil selesai cepat, konflik besar bisa dihindari. Yang kedua, kelola emosi dengan dewasa. Belajar menenangkan diri saat marah sebelum berbicara. Gunakan bahasa, aku merasa, bukan kamu selalu, dan akui kesalahan serta berani meminta maaf. Yang ketiga, tetapkan ekspektasi yang realistis. Rumah tangga tidak selalu romantis atau sempurna. Suami istri perlu sadar bahwa konflik itu normal, bahwa ada masa-masa sulit penuh tantangan, dan bahwa kedua pihak pasti punya kekurangan. Realitas itu membuat hati lebih siap saat badai datang. Yang keempat, buat kesepakatan dalam hal-hal yang sangat penting seperti pengelolaan uang, pembagian tugas rumah, peran dan tanggung jawab masing-masing, pola pengasuhan anak, serta batasan dengan keluarga besar. Kesepakatan dalam hal-hal ini mencegah banyak sumber konflik. Yang kelima, perkuat fondasi finansial. Tidak perlu kaya, tapi punya rencana keuangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran, menabung untuk darurat, dan terbuka soal uang. Sadarilah sejak awal bahwa keuangan adalah penyebab konflik terbesar, jadi penting diatur bersama. Yang keenam, hargai pasangan sebagai individu. Beri ruang untuk hobi, waktu tenang, atau bertemu teman. Jangan menuntut pasangan selalu sesuai keinginan kita. Ingat, menikah bukan melebur, tapi bersatu sambil tetap menjadi diri sendiri. Yang ketujuh, saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Beri pujian untuk hal kecil, beri dukungan saat pasangan sedang terpuruk. Hadapi masalah sebagai tim. Kita lawan masalahnya, bukan kamu versus aku. Yang kedelapan, belajar dan bertumbuh bersama. Ikut kelas pranikah, seminar pernikahan, membaca buku hubungan, atau berkonsultasi dengan konselor jika perlu. Pertolongan profesional atau rohaniawan bukan tanda lemah, tapi tanda ingin hubungan sehat. Yang kesembilan, perkuat ikatan emosional dan kedekatan. Luangkan waktu berdua atau quality time, sentuhan fisik yang hangat, dan jaga kehidupan intim yang sehat. Kedekatan emosional adalah bahan bakar agar hubungan tetap kuat. Yang ke-10, jadikan komitmen sebagai landasan utama. Komitmen berarti tetap memilih pasangan meski sulit, tidak mudah menyerah meski banyak tantangan. Fokus menyelesaikan masalah, bukan meninggalkan hubungan. Alkitab menekankan bahwa untuk menghadapi lika-liku pernikahan, yang pertama, Tuhan harus menjadi fondasi pernikahan. Rumah tangga paling kuat ketika dibangun atas dasar iman dan hubungan dengan Tuhan, seperti Pengkhotbah 4 ayat 12. Tanpa fondasi ini, pasangan mudah rapuh saat badai datang. Yang kedua, kasih dan hormat harus menjadi roda yang menggerakkan hubungan suami istri. Alkitab menasihati agar suami mengasihi dengan pengorbanan, Efesus 5 ayat 25. Dan istri menghormati dan mendukung suami, Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Ketika dua kebutuhan ini terpenuhi, hubungan menjadi stabil dan sehat. Yang ketiga, pengampunan dan kerendahan hati harus menjadi kunci menghadapi konflik. Karena dua manusia tidak sempurna hidup bersama, konflik pasti terjadi.
Jadi, Alkitab mengajarkan untuk saling mengampuni, Efesus 4 ayat 32, rendah hati dan tidak egois, Filipi 2 ayat 3 hingga 4. Hal ini membuat suami istri mampu melewati masalah tanpa kehancuran. Yang keempat, kelemah lembutan dan keterbukaan harus menjadi metode komunikasi suami istri untuk menjaga kedamaian. Amsal 15 ayat 1 dan Yakobus 1 ayat 19 menekankan pentingnya lembut dalam berbicara, cepat mendengar dan lambat marah. Cara berkomunikasi menentukan apakah masalah menjadi besar atau bisa diselesaikan dengan damai. Yang kelima, komitmen harus menjadi benteng utama agar hubungan tetap utuh dalam masa sulit. Alkitab memandang pernikahan sebagai perjanjian, bukan kontrak. Maleakhi 2 ayat 14 hingga 16. Itulah sebabnya komitmen, kesetiaan, dan kemauan untuk tetap berjuang akan membuat suami istri mampu melewati tantangan apapun. Sebagai kesimpulan, lika-liku rumah tangga adalah hal yang wajar. Untuk menghadapinya, suami dan istri perlu membangun hubungan yang kuat melalui komunikasi yang baik, saling mengasihi, saling menghormati, mengampuni dengan tulus, serta memegang komitmen untuk tetap bersama dalam setiap keadaan. Dengan kerendahan hati dan kerjasama sebagai satu tim, setiap tantangan dapat dilewati dan hubungan menjadi semakin dewasa. Namun yang paling penting ialah menempatkan Tuhan sebagai fondasi, pusat, dan prioritas utama dalam rumah tangga. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan salam Kapas.